Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas PPKN untuk hari Kamis besok. Sebelumnya Pak Guru terangkan dulu sebentar. Tema 1, sub tema 1, mapel PPKN. Yang dibahas pada siang hari ini itu sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila. Pancasila, sila pertama itu berbunyi, ini Pak Guru singkat, Pak Guru buatkan ringkasan. Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di situ Pak Guru singkat biar ringkas. Kemudian toleransi atau saling menghargai lah, menghormati, toleransi. Kemudian penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain dan kerukunan antar umat beragama, karena agama di Indonesia kan ada 5, sehingga kita harus saling menghormati. Makna yang terkandung dalam sila ke-1 atau pertama yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila pertama. Makna yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan fondasi hidup warga negara. Yang ketiga, negara itu melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadahnya seseorang. Itu. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan sila ke-1 yaitu mensyukuri karunia Tuhan. Mensyukuri karunia Tuhan berupa ada tanaman, ada sayur-sayuran, buah-buahan, itu semuanya adalah karunia Tuhan. Kalau kita bersyukur, itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama. Kemudian kita melakukan ibadah, itu juga termasuk perilaku mencerminkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut untuk sila yang kedua, itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adanya persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Makna yang terkandung di dalam sila kedua yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Manusia adalah makhluk yang sederajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh manusia. Kalian harus menghormati dan bersama dengan bangsa lain. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua, membantu ibu di rumah, contohnya mencuci piring setelah makan, menyapu, dan sebagainya. Intinya membantu ibu dalam menyelesaikan kesulitan di saat memasak atau bersih-bersih rumah. Itu termasuk contoh perilaku sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada temanmu yang sakit, kita tengok, termasuk kemanusiaan. Kemudian menghargai karya orang lain, namanya kamu membuat patung, membuat apa, kamu hargai walaupun membuatnya tidak begitu bagus. Termasuk perilaku sila yang kedua, menghargai karya orang lain. Sila yang ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian makna yang terkandung di dalam sila ketiga. Pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, paham kebangsaan yang memberikan tempat bagi keragaman budaya dan etnis. Yang ketiga, sikap atau nilai patriot serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga itu sikap menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Kemudian membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Kemudian ya contoh yang lain adalah kerja kelompok. Kerja kelompok kan di situ ada 5 anak, 10 anak, 3 anak, 4 anak berkelompok, saling menghargai walaupun berbeda-beda suku atau agama atau warna kulit, tapi tetap bersatu. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan warna kulit dan sebagainya. Kemudian berolahraga bersama. Nah, itu contoh-contoh sesuai dengan nilai Persatuan Indonesia sila ketiga. Ya, demikian yang bisa Pak Guru terangkan secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.